Ra-nya ditebalkan atau ditipiskan? Kenapa bisa ditipiskan? Karena didahului kasrah. Kalau didahului fathah dibaca apa ini? Dibaca tebal. Apa namanya kalau tebal? Kalau tipis? Ya, berarti kalau begitu insya Allah, masya Allah, semua sudah bisa ganti saya jadi guru. Amin. Insya Allah. Ya. Summa latus'alunna. Betul tidak? Kenapa tidak? Karena sinya dibaca pantul, berarti salah. Kalau yang benarnya latus'a. Latus'a. Ya, latus'alunna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembelajaran Al-Qur'an kita. Harapan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, sehingga ini menjadi bekal kehidupan kita untuk perbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbangan amal kebaikan kita nantinya lebih berat daripada keburukan kita insyaallah. Amin. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz-zulumati ilan nur. Jadi pengajian kita di kesempatan ini kita lanjut di pembelajaran. Apa yang kita harus pelajari hari ini? Hukum apa itu? Tanda sukun. Tanda sukun atau mati. Ya, tanda sukun atau tanda mati. Nah, kenapa harus dipelajari seperti ini? Karena sukun juga termasuk tanda baca yang banyak berpengaruh dalam hukum baca. Ya, dan di buku-buku ilmu tajwid tidak ada satu buku pun menjelaskan khusus tentang fungsi sukun. Ya, fungsi sukun tidak ada. Dari semua buku ilmu tajwid tidak ada satu pun menjelaskan secara utuh tentang fungsi tanda sukun. Nah, saudara, sukun atau tanda sukun atau tanda mati adalah bacaan yang tidak maksimal penyebutannya. Ya, dibaca si tanggami. Jadi mati bukan berarti tak dibaca. Ya, mati bukan berarti tak dibaca. Ya, malah ada hukum huruf tertentu kapan bertemu dengan tanda sukun mesti bunyi, tetap imuni, walaupun tidak bunyi hidup, tetapi dia bunyi mati, tapi terpantun. Ya.
Itu ya. Jadi mati bukan berarti tak dibaca. Ya. Mati bukan berarti tak dibaca, tetap harus terbaca. Huruf hijaiyah yang ada, ya, huruf hijaiyah, ya, yang bertanda sukun, ya. Ada huruf itu tidak pernah bertanda sukun. Apa itu? Alif. Ya, alif tidak pernah bertanda sukun. Kalau dia bukan wasal, dia apa? Qata. Ya, itu ya. Nah, huruf hijaiyah kecuali alif. Ya, kecuali alif. Nah, ada huruf kapan dia bertanda sukun maka dia hidup, ya, atau dia nyata. Huruf qalam, ya, huruf ba, ya, dal, qaf. Kapan dia bertanda sukun maka dia bunyi, ya, abe, aja, ada, atau aku. Nah, itu ya, paham kira-kira fungsinya? Iya, itu. Selain huruf ini, maka huruf itu mati tetap masuk ke huruf asli, ya, hurufnya. Misalnya ilqala, zalnya itu tetap ada tetapi tidak nampak jelas. Ilqala, iya. Dan penyebutannya huruf mati itu kayaknya dia tersendiri dan ada sedikit pemisahan dengan huruf sesudahnya, ya. Kaifa, nah, alam ya. Nah, maka selanjutnya ini semua yang harus kita tahu. Nah, kemudian ada huruf waw sukun, ya, waw sukun. Waw sukun apabila didahului fathah dia mad lain. Dia mad lain. Bunyinya waw mati dibunyi u. Waw mati bunyi u. Nah, ini uniknya, waw mati bunyi u, bukan bunyi wu. Ya, itu ilmunya. Waw mati bukan bunyi wu, tetapi bunyi u. Ya mati bukan bunyi yi, tetapi bunyi i, bukan ai. Ya, kalau ai sudah masuk mad lain. Nah, pada saat dia di pertengahan ayat, waw sukun itu namanya mad lain. Panjangnya dibaca satu harokat. Tapi kalau dia di akhir kalimat, maka dia tetap dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Ya. Kemudian yang keempat adalah ya sukun. Ya. Ini bunyi u. Ya, bunyi i. Kemudian bunyi ai. Tetapi dikala dia di akhir kalimat dia wakaf, maka berubah jadi apa? Mad arid lisukuni. Ya, ma'arid lisukuni, dan harus dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Ma'arid lisukuni. Ya, itu huruf, ya. Jadi ini ada mad lainnya. Kemudian ini ada mad tabi'i, dan mad arid lisukuni.
Ya, ada mad arid li sukuni. Ya, itu bunyi. Ya, dia mad tabi'i kalau didahului kasrah. Ya, mad tabi'i. Ya, ini marid li. Ya. Ya, ada, jadi ada mad. Ya, dia mad lain. Jadi 3 hukumnya, ada mad lain. Ya, ini didahului kasrah mad tabi'i, sama dengan kemudian ya mad lain. Jadi kalau didahului fathah mad lain, kalau didahului kasrah mad tabi'i, kalau di akhir kalimat wakaf mad arid li sukuni. Berarti sukun ini banyak sekali hukum harus ditahu. Ya, yang selama ini taunya tanda mati. Inilah sering sekali kenapa kita baca Quran tidak tahu memanfaatkan hukum sukun, ya, tanda mati. Ada juga selanjutnya nun sukun bertemu apa? Hukum huruf ikhfa. Ya, ikhfa, izhar. Ya, iqlab. Iqlab dengan apa lagi? Idgham. Ya. Idgham ada 2, biguna dan bila guna. Iya. Ini nun sukun. Ya. Fungsi nun sukun dikala nunnya bertemu dengan ikhfa. Kalau bertemu dengan ikhfa dibaca bagaimana? Nunnya dibaca samar. Kalau nun sukun bertemu dengan huruf izhar dibaca jelas. Kalau nun sukun bertemu dengan hukum iqlab dibaca dengung selama 2 harokat. Apa hurufnya iqlab? Nun sukun bertemu dengan ba. Ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan hukum huruf idgham. Ya. Kalau idgham biguna berapa hurufnya? 4. Ya, waw, mim, nun. Maka nunnya di apa? Nunnya dileburkan. Nunnya dileburkan. Kalau dan didengungkan kalau idgham biguna. Kalau bila guna tidak didengungkan. Kemudian yang keenam ada mim sukun. Ya, ada mim sukun. Mim sukun izhar syafawi. Ya, ya, izhar syafawi. Ya, kemudian ikhfa syafawi. Kemudian idgham mimi. Ya, itu. Oke, ini fungsi nun. Ini fungsi sukun. Ya, fungsi sukun. Masih ada satu fungsi sukun kapan? Dikala wakaf. Ya, fungsi sukun dikala wakaf. Bagaimana fungsi sukun dikala wakaf? Ada yang nampak jelas, yaitu huruf qalqalah. Yang kedua huruf hidup dimatikan. Ya, huruf hidup dimatikan kalau wakaf. Piko cara jelaskannya qalqalah.
Ya kalau kala ya pematai ya ipatui ipamud lipa nampak jelas ya qul huwallahu ahad terpantul ya bukan qul huwallahu ahad tabbat yada abi lahabin wa tabb ya. Oke. Nah, huruf hidup dimatikan. Wal fajri ya, wal fajri dibaca wal fajr ya, itu ya ya wal as ya, itu huruf hidup dimatikan ya. Atau dari sekian banyaknya kalimat-kalimat dalam Quran ya. Oke, paham? Jadi ini minimal 7 fungsi pokok tentang huruf tanda-tanda sukun ya. Kung kata mengaji dari sani fungsina ya huruf sukun, tanda sukun dengan sedihnya pasti bacaannya pasti bermasalah itu pasti bermasalah. Ini saudaraku, jadi ingat ini ya, khusus tanda sukun. Saya sengaja ramu kalimat ini, pembelajaran ini karena tak ada di buku terurai secara utuh, tidak ada ya, gitu ya. Nah, karena inilah supaya kita tahu setiap tanda baca dalam Quran itu sangat penting proses untuk membenarkan bacaan. Tanda sukun saja kelihatannya ya kecil sekali ya, sukun tanda mati, tapi pada saat dia berada di posisi tertentu maka ada waktunya dia harus bunyi jelas dan ada dia waktunya harus bunyi kayak hanya setengah atau setengah mati ya, bukan mati setengah tapi setengah mati ya kan, itu huruf sukun ya. Coba alhamdu ya, tidak boleh alhamdu itu ya, atau alhamdu ya. Kan orang tua dulu banyak mengaji begitu, apa mau baca mau apa nak ada alhamdu ya, alhamdu ya, itu yang dimaksud. Jadi fungsi sukun ini sangat penting untuk dipahami baik-baik dan tempatnya banyak. Tempatnya banyak, ya mati, waw mati, nun mati, mim mati, termasuk di huruf tertentu di hukum qalqalah dan di kalau wakaf huruf-huruf hidup ya dimatikan, huruf hidup dimatikan atau disukunkan. Baik, sudah paham? Ada yang mau tanya atau ada yang saya mau tanya? Ya, sebelum Anda tanya saya yang mau tanya Anda. Buka Qurannya masing-masing. Ya. Ya. Buka Quran masing-masing. Coba nanti carikan saya bacaan yang saya tanyakan. Lihat di lembarannya. Hah? Tadi saya sudah jelaskan apa itu mak lain. Ini kan di fungsi sukun. Mak lain, mat tabi'i, mat arid lis sukuni. Kemudian hukum ihfa, izhar, iqlab, idgham bi gunna dan bila gunna. Kemudian mim sukun masuk di izhar syafawi, ihfa syafawi dan idgham mimi.
Kemudian masuk di huruf hukum wakaf. Ya, hukum wakaf. Pertama dikala wakaf di huruf qalqalah, ya. Ada bila syadid, ya, hukum qalqalah. Dan hukum wakaf di huruf hidup, ya, di huruf hidup. Nah, sekarang sudah paham, insyaallah. Cek. Nah, sekarang coba carikan saya di surah apa itu, ya, baca, carikan saya mad lain di pertengahan ayat. Mad lain di pertengahan ayat. Kau juga siap-siap mana Quran, ya, biar guru juga kutanya. Sudah dapat? Ya, baca apa? Bil ghaibi. Iya, di surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iya, bil ghaibi. Itu mad lain di pertengahan kalimat. Coba siapa yang dapatkan mad lain di akhir kalimat? Ya, ilaika juga pertengahan. Tapi yang saya tanya sekarang yang di akhir kalimat. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Quraisy. Ya, bisa dibaca banyak. Li'ila fi Quraisy. Oke, paham? Nah, sekarang saya masuk di hukum ya. Ya, ya sukun. Ya sukun ada 3 hukum yang menaunginya. Ada mad lain, kemudian ya itu tadi ya tadi ya. Sekarang saya tanya, yang mad lain dihukum waw. Ya, mad lain dihukum waw. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Nah, kalau mari disukuni amma yatasaalun, ya, ya, kalla saufa ta'lamun. Saufa, ya, mad lain. Ta'lamun, mad arid lisukuni. Oke. Baik, paham semua? Insya Allah. Kemudian nun sukun, hukum ihfa. Kalla innal insa. Kalla innal insana layatgha. Apalagi Allah. Betulkah itu Allah? Bukan. Tetapi Allah itu nun sukun ketemu ra namanya apa? Nun sukun bertemu dengan ra idgham bila gunna. Kalau malla idgham bila gunna. Mayya mayyakulu. Iya. Itu idgham bila gunna di apa ya? Nunnya dileburkan ke huruf sesudahnya. Nunnya dileburkan, didengungkan selama 2 harakat dan ditahan, ya, ditahan.
Ya, oke. Lanjut. Iqlab. Hukum iqlab. Nun sukun bertemu dengan ba. Mim ba'di. Mim ba'di. Nunnya menjadi mim. Mim ba'di. Ya, oke. Saudara. Ya. Kemudian izhar syafawi. Izhar syafa alam tara kaifa. Mimnya dibagi mana? Dibaca jelas. Jadi tidak didengungkan, tapi langsung masuk ke huruf sesudahnya. Alam ta. Tidak boleh mengatakan alam tara. Tidak boleh. Langsung mengatakan alam tara kaifa. Ya. Paham? Ya. Selanjutnya izhar. Nun sukun ketemu huruf apa? Huruf khalqi. Nun sukun bertemu huruf khalqi. Ada berapa huruf khalqi? 1 ha, 2 kha, 3 ha, 4 ain, 5 ghain, 6 hamzah. Nah, kalau yang di buku itu apa? Ha, ain, bersalah. Kalau kita pakai teorinya ini, kita ambil yang paling praktisnya. Ha, kha, ha, ain, hamzah, ghain, atau ghain, ain, a. Itu ya, itu lebih gampang diingat. Kalau diputar-putari biasa pusing. Huruf A apa di situ? Karena di teori bukunya begitu. Ya, itu ya. Tak apa merubah teori selama tak merubah hukum. Ya, tidak apa-apa merubah teori, yang penting tak merubah hukum. Itu dalam kaidah belajar Al-Quran. Paham semua? Insya Allah. Baik. Saya baca Quran baru Anda menjawab. Hukum apa itu? Ya, sekaitan dengan huruf tanda sukun. Ya. Wal-'adiyati dhabha. Dhabha. Ba-nya itu apa? Qalqala apa? Qalqala? Mana sughra? Kapan kubra, kapan sughra? Sughra kalau di pertengahan kalimat. Kalau di akhir kalimat falmuriyati muri. Hukum apa itu? Kenapa matobi? Apa yang menjadi sebab sehingga mengatakan matobi? Karena waw sukun didahului dhamma. Ya, dhamma maka bunyinya matobi. Ya. Alhaakumut takasur. Ya. Betul tidak bacanya itu? Yang benar bacanya? Kenapa bisa dibaca takasur? Karena huruf hidup dimatikan karena waqaf. Oke?
Alhaakumut takatsur. Bukan dibaca alhaakumut takatsur. Itu ya? Tidak. Oke. Berarti paham ya? Amin insyaallah. Hatta zultumul maqabir. Maqabira. Begitu kan? Maqabir. Ra-nya ditebalkan atau ditipiskan? Kenapa bisa ditipiskan? Karena didahului kasrah. Kalau didahului patah dibaca apa ini? Dibaca tebal. Apa namanya kalau tebal? Kalau tipis? Alhamdulillah. Ya. Berarti kalau begitu insyaallah, masya Allah, semua sudah bisa ganti saya jadi guru. Amin. Insyaallah. Ya. Summa latus'alunna. Betul tidak? Kenapa tidak? Karena sinya dibaca pantul, berarti salah. Kalau yang benarnya latus'a. Latus'a. Ya, latus'alunna. Kalau naimi, gitu kan? Ianya itu ya apa namanya? Naim, anin naim. Ianya adalah mad arid bersukuni. Kenapa bisa? Karena di akhir kalimat ianya wakaf. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Kalau saya baca anin naim, benar enggak? Benar. Karena aturannya katakan 2 sampai 6 harokat. Kalau saya bilang anin naim, baru kenapa? Hilang huruf ianya. Ya. Oke, paham? Tolong moga. Kamu makan dan paham. Pasiling matu baca. Nah ini. Oke. Oke ya. Paham semua? Insya Allah. Jadi saudara, mudah-mudahan pembelajaran singkat terkait dengan hukum sukun, ya, hukum sukun ini bisa kita paham lebih baik bahwa ternyata fungsi sukun banyak, ya, fungsi sukun banyak, bukan satu. Dan ini wajib kita kuasai supaya bacaan Quran kita bisa bertambah lebih baik, insya Allah. Kalau benar berarti pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat dan semoga Allah meridai kita semua, memudahkan lisan mulut kita mudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan senandung Al-Quran. Jadi baca ya. Allahumma an'amna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna.
Amin.